Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Minggu 26 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang pintu bagi domba yang didasarkan atas teks Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setelah mati masih ada hidup abadi di surga. Itulah keyakinan kita sebagai orang beriman. Bagaimana kita bisa mencapai hidup abadi di surga tersebut? Kitab suci hari ini memberikan penjelasan. Mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, Yesus adalah pintu. Mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu bagi domba? Dalam konteks peternakan klasik saat itu, kata-kata Yesus bisa langsung dipahami. Karena memang mayoritas masyarakat pada waktu itu hidup dari domba. Entah itu dikonsumsi yang biasa maupun untuk keperluan ibadat sebagai kurban persembahan. Maka kalau tidak ada domba itu ya menjadi sebuah kesulitan. Sehingga ketika mereka mendengar tentang itu, mereka bisa langsung memahaminya. Sementara untuk saat ini bisa jadi domba saja belum pernah Anda temui. Nah, inilah kesulitan yang bisa kita lihat pada saat ini. Apalagi gembala tidak kita jumpai dalam peternakan modern saat ini. Pada zaman Yesus, kandang domba ada 2 macam. Pertama itu gua alami dengan pintu yang kecil. Kedua, kandang buatan. Baik dalam gua maupun dalam kandang buatan atau pagar keliling begitu, pintunya dibuat kecil dan hanya 1. Gembala domba kemudian berada di pintu itu. Malam hari menjaga domba agar tidak terserang oleh binatang buas. Ketika siang hari tiba, gembala akan menghantar domba menuju padang rumput yang hijau dan juga di sumber air. Gembala menjadi penjamin seluruh hidup domba, baik terbebas dari kematian maupun mengalami kesuburan. Demikianlah dengan menyamakan dirinya sebagai pintu bagi domba, Yesus menjamin keselamatan manusia. Ia akan memelihara hidup manusia sehingga hidup dalam damai sejahtera. Ia pun akan menghantar setiap manusia menuju ke surga, sehingga terbebas dari kuasa jahat, yaitu kematian. Untuk itu semua, Yesus rela mati di kayu salib demi para domba yang dicintainya. Disitulah maka Yesus mengatakan, akulah pintu. Hanya melalui Dia ini, baik kita terpelihara, terjamin hidup karena bebas dari kuasa kejahatan yaitu setan, maupun kita dihantar dalam hidup sehari-hari dalam rumput yang hijau, rahmat Allah yang berlimpah dan sumber yang menyegarkan hidup kita. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, konteks Minggu Panggilan. Secara istimewa, teks ini dibaca dalam liturgi Minggu Panggilan, Minggu Paskah yang keempat. Minggu yang dikhususkan untuk memohon agar Allah, pemilik kawanan domba ini, berkenan mengirim para gembala yang
seperti Yesus tadi menjadi pintu. Kawanan domba begitu berlimpah tetapi gembalanya sedikit. Permohonan ini pantas disuarakan terus sebab banyak pintu di kawanan domba itu yang sekarang sedang ditawarkan. Begitu banyaknya pintu yang menunjukkan bahwa ini loh jalan keselamatan, ini loh jalan keselamatan, tetapi bukan keselamatan yang sesungguhnya. Pada zaman ini juga begitu luasnya padang rumput yang menghijau, tetapi seringkali ditumbuhi oleh rumput yang beracun. Oleh karena itu, demi keselamatan domba diperlukan gembala yang rela memberikan diri dan hidupnya. Dalam The Great Adventist artikel yang ke-23 dikatakan, meskipun di pundak setiap murid Kristus terletak tugas untuk mewartakan iman, jadi semua yang telah dibaptis itu mempunyai tugas yang sama. Namun Kristus Tuhan selalu memanggil siapapun yang dikehendakinya dari kalangan para muridnya untuk tinggal bersama dia dan diutus olehnya untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi memang selalu ada yang dikhususkan itu. Lalu Yohanes Paulus kedua dalam Redemptoris Missio artikel 66 menulis demikian. Panggilan khusus para misionaris seumur hidup membuktikan seluruh kebenarannya. Ini merupakan model keteguhan niat misioner gereja yang menuntut penyerahan diri secara total dan radikal, yang menuntut usaha-usaha baru dan berani. Sebagaimana dahulu Yesus diutus oleh Bapa, sekarang para murid diutusnya untuk menjadi pintu bagi domba. Sama seperti Yesus memberikan dirinya sebagai pintu bagi domba secara total, demikian pula sekarang Yesus meminta di antara para muridnya untuk dikhususkan dalam hidup bakti agar dapat memberikan diri total dan radikal. Gereja mengingatkan kita akan pentingnya tugas perutusan ini. Jadi dengan melihat Yesus sebagai pintu tadi yang memelihara hidup domba, demikian pula sekarang tugas itu diberikan kepada kita. Dan minggu panggilan ingin mengingatkan lagi tentang kebutuhan tersebut. Nah, sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, peran keluarga Katolik. Gereja Katolik secara khusus membutuhkan imam, biarawan, dan biarawati. Inilah yang dinamakan minggu panggilan. Namanya panggilan tentu perlu dijawab. Kita dipanggil dan kita menjawab. Dan pertama-tama yang bisa menjawab suara Tuhan ini adalah keluarga Katolik. Sebab panggilan hidup membiara, menjadi imam, lahir dan tumbuh dalam keluarga Katolik. Itu logikanya demikian. Dari mereka lah dinantikan para nabi masa kini yang menghantar kepada keselamatan domba. Maka keluarga harus sadar akan tugas dan tanggung jawab ini, sehingga sekurang-kurangnya mulai kecil anak-anak kita di rumah sudah diajak belajar mengenal Allah. Tanpa pernah mengenal Allah, mana mungkin bisa mengenal Yesus sebagai pintu dan gembala tadi. Kita semua mendambakan hidup bukan hanya hidup yang fana sementara di dunia ini, namun juga hidup sejati ilahi surgawi yang bahagia abadi. Hidup itulah yang ditawarkan Yesus kepada kita. Kita perlu ingat banyak orang yang mendamba kehidupan serupa. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang bisa atau yang mau membuat mereka mengenal Allah yang sesungguhnya ini? Orang-orang yang bisa melupakan dirinya sendiri
dan memberikan dirinya untuk diutus, itulah sebenarnya panggilan. Maka dengan belajar mulai mengenal Allah sejak kecil, sejak usia dini, itulah yang akan membuat seseorang itu mendengar suara Allah. Dan barangkali dari anak-anak Anda dalam keluarga, mereka mempunyai hasrat untuk dipanggil secara khusus. Kita perlu memohon supaya Tuhan memanggil dari antara kita. Dengan demikian semakin banyak orang menemukan kehidupan sejati. Maka bagi keluarga sebenarnya dalam minggu panggilan ini diajak untuk berdoa. Tuhan, seandainya mungkin Engkau kehendaki, semoga dari keluargaku ini, dari anakku ini, ada yang Kau panggil untuk melupakan dirinya dan memberikan dirinya secara total bagi gereja. Mungkin kita secara pribadi tidak bisa ikut ambil bagian langsung dalam perutusan ini. Itu tidak berarti kita sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Doa-doa kita sangat berharga. Para uskup, imam, suster, bruder, para seminaris sangat membutuhkan dukungan dan bantuan doa-doa Anda. Tetapi yang paling utama di sini adalah doakan untuk keluarga Anda sendiri. Baru kemudian doakan bagi gereja. Mari kita bersama-sama mencari kehidupan yang sejati dan masuk ke dalamnya melalui pintu dan gembala sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan untuk itu kita sekaligus dalam konteks minggu panggilan, kita diajak untuk semakin banyak orang menjadi pintu sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Sehingga semakin banyak orang diselamatkan karena pekerjaan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita.